Halo anak-anak kelas 4 semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran IPA. Kali ini kita akan memasuki subtema yang kedua dari tema 6, yaitu daur hidup tumbuhan. Kita sudah mempelajari tentang daur hidup hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup tumbuhan. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 4 SD Metodis Lubuk Pakam. Pada hari ini kita akan belajar tentang daur hidup atau siklus hidup tumbuhan. Apa itu daur hidup atau siklus tumbuhan? Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan daur hidup hewan. Daur hidup atau siklus hidup tumbuhan merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan tumbuhan dari munculnya tumbuhan baru sampai menjadi dewasa, kemudian menghasilkan tumbuhan lagi dan seterusnya. Pertumbuhan pada tumbuhan itu ditandai dengan pertambahan tinggi dan besar dan banyak daun. Daur hidup pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah daur hidup secara generatif. Daur hidup secara generatif atau perkembangbiakan secara generatif itu artinya adalah daur hidup tumbuhan yang dimulai dari biji. Contohnya itu semua tumbuhan yang berbiji seperti apel, kacang hijau, salak, jeruk, pepaya, mangga, cabai. Bisakah kalian menyebutkan tumbuhan yang berbiji lainnya? Itu termasuk ke dalam daur hidup secara generatif. Yang kedua itu adalah daur hidup secara vegetatif atau perkembangbiakannya secara vegetatif. Daur hidup secara vegetatif itu adalah daur hidup tumbuhan yang tidak dimulai dari biji. Daur hidup vegetatif ini biasanya dimulai dari tunas, geragi atau stolon, akar tinggal atau biasa disebut juga rimpang, umbi lapis, batang, akar, spora, stek batang. Nah, contohnya kita lihat ya. Yang dari tunas itu tumbuhan pisang, bambu, cocor bebek, tebu, dan lainnya. Tumbuhan yang berkembang secara vegetatif yang daur hidupnya dimulai dari geragi, stolon, itu contohnya seperti stroberi, arbe, rumput teki. Tumbuhan yang daur hidupnya dimulai dari akar tinggal atau rimpang, itu contohnya seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Tumbuhan yang dimulai dari umbi, baik itu umbi lapis, umbi batang ataupun umbi akar, itu contohnya seperti bawang. Bawang itu umbi lapis, kentang umbi batang, dan wortel umbi akar. Tumbuhan yang daur hidupnya dimulai dari spora itu adalah contohnya lumut dan tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan yang dimulai dari setek batang itu contohnya ada singkong dan mawar. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa contoh daur hidup tumbuhan. Yang pertama itu adalah daur hidup apel. Itu dimulai dari biji. Nampak ya? Dimulai dari biji. Kemudian biji akan bertumbuh menjadi kecambah. Pada tahap kecambahnya akan tumbuh akar dan tunas baru. Kemudian akan menjadi pohon. Pada tahap ini akan tumbuh dulu menjadi tumbuhan baru tumbuhan muda, baru menjadi tumbuhan dewasa, akan tumbuh menjadi pohon dewasa yang siap untuk berkembang biak yang ditandai dengan menghasilkan bunga. Pada tumbuhan berbiji, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena terdapat putik dan benang sari. Putik adalah alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Kemudian akan terjadi penyerbukan dan pembuahan menghasilkan buah. Di dalam buah akan tumbuh biji. Dan kembali lagi, biji jika ditanam akan menghasilkan kecambah dan seterusnya. Inilah contoh daur hidup daripada pohon apel. Kemudian contoh daur hidup tumbuhan yang lainnya itu adalah daur hidup kacang hijau. Dimulai dari biji, kemudian akan berubah menjadi kecambah. Pada kecambahnya akan tumbuh akar dan daun muda atau tunas. Kemudian akan berubah menjadi kacang hijau muda terlebih dahulu, kemudian menjadi kacang hijau dewasa. Setelah itu dia sama seperti tumbuhan biji apel, dia akan berbunga dan bunga akan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji dan biji bisa bertumbuh lagi kembali menjadi kecambah, begitu seterusnya. Inilah daur hidup daripada kacang hijau. Kemudian ada
contoh yang terakhir yaitu daur hidup pisang. Ini dimulai dari tunas. Tunas akan terus bertumbuh, membentuk akar dan daun. Kemudian dia akan menjadi tanaman muda. Dan kemudian dia akan berubah menjadi tanaman dewasa yang siap untuk berbuah. Umumnya pisang akan berbuah sekali. Dan ketika dia sudah berbuah, dia akan kering dan kemudian mati. Namun sebelum kering dan mati, dia akan menghasilkan tunas baru. Dan tunas baru ini akan kembali berkembang menjadi tumbuhan pisang yang baru. Inilah contoh beberapa daur hidup pada tumbuhan. Seperti biasa kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu melengkapi tabel. Di sini ada nama tumbuhan bambu, lumut, apel, kunyit, stroberi. Dan di tabel di sampingnya kalian jawab bambu itu memulai daur hidupnya dari apa? Dari yang kita sudah pelajari ya. Kalian bisa menemukan jawabannya di video pembelajaran kita hari ini. Kalian tuliskan, lengkapi. Kemudian soal yang nomor 2. Tuliskan urutan daur hidup tumbuhan mangga. Ini G ya, G-nya kurang 1. Aturannya ada 2 G ya. Nanti kalian tulis yang benar. Jadi ada 2 soal. Tulis soal di buku latihan kalian. Jawab setelah selesai, fotokan dengan jelas. Kirimkan ke WA Lause untuk Lause nilai. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, laksanakan tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.